Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online BPW Anugerah dari Allah. Mari kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang pagi hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 7 versi Bahasa Indonesia masa kini. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Aku berteriak kepada Allahku, mohon pertolongan. Dari rumahnya ia mendengar suaraku dan memperhatikan seruanku. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kuasa dan kasih Tuhan di dalam hadiratnya. Kita mau angkat pujian hadiratmu. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah. Bersatu dalam doa. Benar Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama
segenap jemaat-Mu Tuhan, segenap umat-Mu. Kami mau mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau berseru, kami mau berdoa, kami mau bersujud di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang dalam hadirat-Mu, kami akan beroleh kekuatan baru. Kami bertemu dengan Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami bertemu dengan Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau datang dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami juga mau buka hati untuk mendengarkan firman yang akan menguatkan setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak kita semua untuk kembali memuji Tuhan. Ada lagu dalam hatiku. Mari naikkan pujian dengan sukacita. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Sebut namanya, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Lebih keras lagi, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara khawatir dan takut, sebut nama Yesus, Dia akan memberikan lagu dalam hati kita. Amin. Saat ini kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudara Imam. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat 5 dalam versi Firman Allah yang hidup. Percayakanlah dirimu kepada Allah dan persembahkanlah kepadanya kurban yang menyenangkan hatinya. Mari kita menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini kami boleh mengembalikan perpuluhan kami dan juga memberikan persembahan kami. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tetapi kami mau belajar memberi, kami mau belajar untuk menabur, kami ingin belajar untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan Tuhan pakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini bertemakan berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita
kita mau angkat satu pujian, Ku Percaya Janjimu. Di tengah situasi yang sukar akhir-akhir ini, biar kita tetap memegang teguh janji Tuhan buat hidup kita. Karena kita percaya, sungguh besar kasih setia Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, katakan ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita mau angkat kembali pujian ini. Katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Katakan dengan penuh iman, aku tetap percaya. Ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur sama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan beri kesempatan untuk Bapak Ibu dan saya bisa datang beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai melangkah bersama Yesus. Melangkah bersama Yesus di sepanjang tahun ini. Pak Pendeta, apa itu melangkah bersama Yesus? Melangkah bersama Yesus artinya mengikut sertakan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Dan seorang yang sungguh-sungguh berkomitmen melangkah bersama Yesus adalah seorang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam
setiap aspek hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini tentang berserah penuh kepada Allah. Karena untuk kita bisa melangkah bersama Yesus, kita perlu memiliki apa yang disebut dengan berserah kepada Allah. Karena kalau tidak ada penyerahan diri, kita tidak mungkin bisa melangkah bersama Allah. Kenapa Pak Pendeta? Karena ya kita masih berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita masih berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Kita masih merasa mampu, merasa masih kuat, merasa bisa tanpa Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita bisa melangkah bersama Allah di sepanjang tahun ini, kita harus memiliki terlebih dahulu hati yang berserah kepada Allah. Baru Bapak Ibu dan saya bisa melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar apa itu berserah penuh kepada Allah. Tentu Bapak Ibu dan saya pernah atau sering mendengar seseorang berkata, udah berserah aja kepada Tuhan. Ya, ini satu kalimat yang sering kita dengar. Ya, mungkin juga Bapak Ibu pernah mendapat nasihat, udah kok, Ci, ya, atau Bu, Pak, udah berserah aja sama Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang pernah memberi nasihat kepada orang lain, udah berserah aja sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali banyak orang yang mengucapkan kalimat ini, kalimat udah berserah aja sama Tuhan, tetapi tidak memahami makna atau arti dari kata atau kalimat berserah sama Tuhan. Karena ya, kata berserah seringkali disamakan dengan kata pasrah. Sama atau tidak? Berserah atau dengan pasrah? Bapak Ibu Saudara, kalau kita teliti, kedua kata ini punya makna yang sangat berbeda. Ya, oleh sebab itu pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan ini sehingga Bapak Ibu dapat memahami apa itu berserah kepada Allah. Dan kita juga akan belajar apa yang akan kita alami Pak Pendeta. Apa yang akan kita rasakan ketika kita sungguh-sungguh berserah penuh kepada Allah. Dua hal ini kita akan pelajari bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan, berserah kepada Allah itu apa? Ya, berserah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu adalah mempercayakan diri. Ini kata kerja aktif. Jadi Bapak Ibu menyerahkan, ya. Jadi kalau dikatakan berserah kepada Allah, itu artinya Bapak Ibu dan saya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya bahwa Allah yang memegang kendali, bahwa Allah yang berdaulat, dan bahwa Allah yang berkuasa atas hidup kita. Itu berserah kepada Allah. Ya, sedangkan pasrah ini kata kerja pasif, ya, yang artinya nggak berbuat apa-apa, berpikiran pesimis, kehilangan pengharapan. Jadi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita katakan berserah kepada Allah, ini adalah satu tindakan iman mempersilahkan Tuhan untuk pegang kendali hidupnya. Sedangkan pasrah adalah satu ungkapan yang mencerminkan keputusasaan, yang mencerminkan hilangnya harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai sini kita bisa membedakan berserah dan pasrah. Tentu yang Tuhan kehendaki, di mana Bapak Ibu dan saya berserah, bukan pasrah. Ya, berserah, percaya bahwa Tuhan pegang kendali, percaya bahwa Tuhan yang berdaulat, percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup saya, Pak Pendeta. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh berserah penuh kepada Allah? Ya, apa yang akan kita alami? Apa yang akan kita rasakan ketika Bapak Ibu dan saya berserah penuh kepada Allah? Di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28, ini satu ayat yang terkenal. Ini ajakan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Alkitab kita berkata, marilah kepadaku
Semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung, di mana Bapak, Ibu, dan saya diajak, diundang, setiap kita anak-anaknya, untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan setiap beban yang membuat kita letih dan lesu. Itu Tuhan minta, ayo mari datang kepadaku, letakkan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita alami ketika kita datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Yang pertama, kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan. Sekali lagi saya ulang, kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya berserah kepada Tuhan, kita akan mengalami kelegaan. Jiwa kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena kita semua persoalan kita percayakan kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan mengatur segalanya. Tuhanlah yang berkuasa, berdaulat untuk menolong kita. Sekali lagi, mengapa berserah bisa mendatangkan kelegaan? Karena berserah kepada Allah, itu artinya kita percaya kepada Allah, bahwa Dia Allah yang berkuasa menolong kita dengan caranya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita disebut orang percaya. Artinya, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berserah identik dengan percaya. Lalu, apa arti percaya, Pak Pendeta? Tentu yang dimaksud percaya di sini bukan sekedar percaya, tetapi ini meliputi, melingkupi penyerahan penuh, penyerahan total kepada Tuhan. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, ketika Bapak, Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak, Ibu mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu artinya berserah penuh kepada Allah. Tidak setengah-setengah, tapi berserah penuh. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh berserah penuh ini bukan sekedar di mulut saja, bukan sekedar di perkataan saja, tetapi hati masih bimbang, hati masih ragu akan pertolongan Tuhan, masih mendua hati. Kadang minta pertolongan sama Tuhan, kadang minta pertolongan sama orang-orang pinter, orang-orang yang disebut bisa menolong. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, ketika kita sungguh-sungguh berserah penuh, kita akan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Dan ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam pergumulan, Bapak, Ibu hanya minta pertolongan dari Tuhan. Satu ilustrasi yang pernah saya sampaikan juga, dan pagi hari ini saya mau ulang, saya mau sampaikan kembali supaya Bapak, Ibu mengerti apa itu berserah kepada Allah. Ada seorang yang sedang menuju ke pasar, sambil memikul beban, memikul dagangannya yang berat, dan dia merasa sudah sangat lelah sekali dalam perjalanan. Dia berharap di tengah perjalanan ada mobil yang lewat dan mobil itu mau mengajaknya, sehingga ia bisa meringankan beban yang ada dalam pundaknya. Bapak, Ibu, Saudara, betul saja ada mobil yang lewat dan dia merasa senang sekali. Wah, bersyukur ada mobil yang lewat. Dan mobil itu mau mengajaknya. Namun apa yang terjadi, Bapak, Ibu, ketika dia ada di atas mobil, ini mobil bak, dia naik, ternyata beban yang dipikulnya nggak diletakkan, tetapi tetap dipikul saja. Ini mungkin kita berpikir ini bodoh sekali. Kenapa kok nggak diletakkan saja? Sehingga apa yang terjadi? Bebannya tetap berat. Dia tidak merasakan kelegaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali kita juga berlaku seperti itu? Kita sudah berdoa, menyerahkan persoalan kepada Tuhan,
tetapi tetap masih bimbang, tetapi tetap masih ragu apakah Tuhan mampu menolong, tetapi masih sangat khawatir, sangat takut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kalau Tuhan ingatkan kita, ayo marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin ada yang saat ini sedang beban berat, merasa letih, lesu karena beban yang sangat berat. Pagi hari ini Tuhan mengundang kita. Mari, datang kepadaku. Letakkan semua beban kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak, Ibu lakukan itu, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami apa yang namanya kelegaan. Mengalami apa yang namanya ketenangan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Marilah, pagi hari ini kita sungguh-sungguh menyerahkan beban kita sama Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menyerahkan beban kepada Tuhan dengan sepenuh hati percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan mampu menolong, kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan. Amin. Yang kedua, yang terakhir, apa yang akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh berserah penuh kepada Allah? Kita akan mengalami pemeliharaan dan pembelaan dari Tuhan. Di dalam pembacaan kita hari ini, Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kapan Ia akan bertindak? Kapan Bapak, Ibu, akan dibela oleh Tuhan? Ketika Bapak, Ibu, dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh harus memiliki hati yang mau berserah penuh kepada Allah. Sekali lagi, sebagai pengikut Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan yang disebut orang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus. Kepercayaan di sini bukan sekedar percaya di mulut, tetapi kepercayaan penuh kepada Allah dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Ini satu ayat yang menggambarkan penyerahan hidup Daud kepada Tuhan, di mana ia mempercayai bahwa Allah perlindungannya, bahwa rasa aman hanya ditemukan di dalam Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dia pernah berkata dalam Mazmur pasal yang ke-31, ayat 4 sampai dengan ayat 5. Biarlah ini juga menjadi ayat yang sungguh-sungguh Bapak, Ibu, hafal, ingat di dalam pikiran kita. Daud berkata seperti ini, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai Raja Israel, bukan berarti Daud bebas dari masalah. Justru dia banyak kali mengalami masalah dalam hidupnya. Dia mengalami kesesakan, penderitaan, masa-masa sukar, dikejar-kejar musuh, ingin dibunuh, ingin dijatuhkan. Tetapi Daud belajar, Bapak, Ibu. Dia berserah kepada Tuhan. Dan justru pada saat ia berserah kepada Tuhan, dia justru mengalami atau merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Pembelaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Sehingga dia berkata kepada kita pagi ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk berserah penuh kepada Allah di dalam setiap keadaan. Ketika Bapak, Ibu ada dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar, ataupun ketika Bapak, Ibu sedang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk berserah penuh kepada Allah. Karena Ia adalah Allah perlindungan kita. Karena Dia adalah pembela kita. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami apa itu berserah kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, mulai pagi ini
Ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh punya hati yang berserah penuh kepada Allah. Karena kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan Bapa, hamba berdoa kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu saat ini, ada yang mengalami beban yang berat sehingga mereka mengalami letih dan lesu dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau menggantikan Tuhan beban yang berat itu dengan rasa tenang, dengan kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus belajar untuk setiap hari berserah penuh kepada Allah. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus belajar sungguh-sungguh untuk berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau responi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan pujian, ku tak akan menyerah. Kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau buat Tuhan, apapun yang Kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biarlah ini boleh menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk setiap kita di tempat ini. Amin. Ibadah kita telah selesai, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan biarlah kita menjalani hari-hari kita ke depan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan yang penuh kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.